Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Islam Banyubening. Di tengah kita telah hadir beliau Dr. Ismail Salahuddin, spesialis kesehatan jiwa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya, saudaraku yang dicintai oleh Allah SWT, pada kesempatan yang baik ini kita mengambil satu tema yang ini sedang menjadi perbincangan publik. Jadi tema kita adalah menjaga mental sehat dalam rangka menyambut new normal. Teman-teman semuanya, para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, tentu COVID ini menjadi hal yang luar biasa ya. Pandemi ini peristiwa yang luar biasa sehingga menjadi masalah tertentu. Masalah yang paling dominan adalah masalah psikososial baik secara individu maupun masyarakat. Jadi ini dokter, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan di masyarakat. Bagaimana sih menjaga atau menyiapkan mental yang sehat agar nanti kita di era new normal itu memiliki satu ketahanan mental sehingga tidak masalah COVID ini tidak menjadi masalah yang istilahnya itu orang menjadi menyebabkan istilahnya takut yang luar biasa atau bahkan trauma. Kalau yang takut yang luar biasa itu sampai ke mall aja pakai hazmat misalnya. Ini kan luar biasa. Mungkin bisa dijelaskan dokter. Ya, terima kasih dari pertanyaan dari Bapak tadi. Saat ini kita memang sedang mengalami suatu permasalahan yang cukup signifikan, cukup serius dalam hal kesehatan, yaitu adanya pandemi corona. Namun kita sebagai manusia dan sebagai makhluk Allah itu tetap harus, yang pertama harus menerimanya dengan baik, bahwa ini adalah suatu cobaan. Namun demikian, kita sebagai seorang yang beragama, cobaan yang ada ini tetap harus kita atasi dengan baik. Kalau kita bisa mengatasi cobaan ini, maka insya Allah kalau sebagai umat beragama, keimanan kita juga akan bertambah. Di dalam tubuh manusia itu antara pikiran dan tubuh itu sendiri itu ada hubungan yang sangat erat. Jadi manakala ada suatu peristiwa yang mungkin membuat pikiran kita, yang membuat pikiran kita itu menjadi diantaranya tadi misalnya ketakutan dan sebagainya, itu akan mempengaruhi tubuh kita. Nah, jadi memelihara kesehatan mental, menjaga kesehatan mental dalam mengatasi ataupun dalam menghadapi adanya virus corona ini adalah sangat penting. Yang pertama kita lakukan yaitu adalah tentunya yang bisa kita lakukan adalah pertama kita menjaga stamina tubuh kita secara keseluruhan, baik tubuh kita secara fisik yang insya Allah kalau kita bisa melakukan kita bisa menjaga tubuh kita dengan baik, misalnya diantaranya dengan olahraga yang baik, kemudian dengan makan makanan yang bergizi, berperilaku baik, insya Allah tubuh kita akan sehat, akan nyaman. Nah, kita harapkan dengan tubuh yang nyaman itu, dengan tubuh yang sehat, itu kita lebih fresh dan lebih nyaman dalam mengatasi ataupun bisa menerima adanya pandemi corona ini. Iya dokter, berarti ini dokter, ini kan orang kan responnya beda-beda dok. Ada yang biasa saja, ada yang waspada, kemudian ada juga yang takut, bahkan ada yang trauma. Nah,
bagaimana kita bisa memanage di antara sekian rasa dalam jiwa itu, dan mana yang lebih pas, dan artinya mana yang harus kita bangun itu arah apakah yang biasa-biasa saja, yang waspada, atau yang takut, bahkan ada yang trauma. Itu memanage-nya bagaimana, Dok? Jadi begini, saya lanjutkan ya dari yang saya ucapkan di depan tadi. Yang pertama adalah kita menjaga kesehatan tubuh kita, ya. Karena bagaimanapun tubuh dan pikiran itu ada suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Manakala pikiran itu kurang nyaman, maka tubuh juga akan merespon kurang nyaman, ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengikuti protokol pemerintah. Ya, protokol pemerintah atau protokol dari Departemen Kesehatan, ya. Itu sampai saat ini itu harus kita yakini bahwa itu adalah protokol yang harus kita ikuti. Di antaranya misalnya menjaga jarak, kemudian memakai masker, ya, kemudian menghindari kerumunan, kemudian kalau kita tidak penting-penting sekali tidak keluar dan sebagainya, bekerja dari rumah, itu adalah protokol yang harus kita lakukan saat ini selama virus itu masih berkembang dengan cepat. Nah, kalau kita menjaga tubuh kita dengan baik, kemudian kita mengikuti protokol pemerintah, itu pasti kita insya Allah akan nyaman. Harusnya nyaman, tetap nyaman. Jadi kita tidak mempermasalahkan apakah itu biasa saja, apakah itu waspada, apakah itu ketakutan, bahkan mungkin sampai panik ya mungkin. Tetapi yang penting bagi kita adalah kita bisa menerima bahwa virus corona itu ada di dekat kita, ada di hadapan kita, tetapi kita nyaman. Dalam arti kata, kita tidak perlu ketakutan, tapi kalau kita takut ya oke lah, tidak apa-apa, namanya itu juga virus. Kalau kita waspada harus, ya. Jadi bukan masalah biasa atau tidak biasa, kita tetap nyaman tetapi tetap waspada terhadap virus corona. Nah, memang secara kejiwaan, secara ilmu perilaku, ya, dalam bidang psikiatri itu suatu permasalahan yang ada, entah itu masalah yang ringan, sedang sampai berat, itu untuk tiap orang berbeda-beda. Ada kalanya si A itu menerima suatu permasalahan A misalnya, itu dia fine-fine saja, tapi si B menerima permasalahan A, dia sudah dalam taraf mungkin bisa sampai kepanikan, ketakutan. Nah, itu sebenarnya berhubungan dengan mekanisme pertahanan jiwa. Setiap orang itu mempunyai mekanisme pertahanan jiwa sendiri-sendiri. Ya. Tadi saya uraikan di depan bahwa antara tubuh dan pikiran itu mempunyai hubungan yang dekat. Kalau tubuh itu tentunya berhubungan dengan daya tahan tubuh, ya, antibodi, ya. Tapi kalau pikiran, kemudian perasaan itu dipengaruhi oleh antibodi juga namanya. Tapi kalau dalam istilah psikiatri namanya mekanisme pertahanan jiwa, ya. Jadi mekanisme pertahanan jiwa itu hampir sama dengan antibodi pada kondisi tubuh. Jadi seperti halnya kita kehujanan. Ada 5 orang kehujanan, tapi kan tidak semua orang kena flu. Kalau antibodinya bagus, ya dia mungkin tidak flu, tapi temannya kena flu. Nah itu. Demikian juga dengan ini. Jadi pandemi ini, corona ini, ada orang yang mekanisme perjalanan jiwanya bagus, dia waspada. Tetap waspada, dia tetap nyaman, ya. Tetap hati-hati, dia menjalankan protokol dengan baik. Kemudian dia bisa antisipasi dengan baik. Dia mengikuti perintah pemerintah dan itu yang pertama, ya. Kemudian ada juga yang dia mengikuti perintah, tapi dia tetap ketakutan karena mekanisme pertahanan jiwanya beda-beda. Nah itu yang memang harus kita luruskan, ya. Kemudian yang ketiga itu ada orang yang sebenarnya itu di luar dua itu masa bodoh, ya. Itu orang yang mekanisme pertahanan jiwanya juga kurang bagus dan mungkin kepribadiannya juga kurang bagus. Itu orang-orang, maaf ya, itu orang-orang antisosial. Kalau dalam bidang psikiatri, orang seperti itu dikenal dengan orang-orang antisosial.
Nah, orang-orang antisosial itu ciri khasnya apa? Dia selalu menentang aturan-aturan yang ada. Ya itu kan sekarang ini kita sering lihat ada yang dikarantina melarikan diri, merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Kalaupun harusnya dia setelah pasien yang meninggal, harusnya dia itu secara dimakamkan dengan secara protokol, tapi kemudian diambil oleh keluarganya sendiri seperti yang kita lihat di TV, dia dibawa lari dan sebagainya. Nah, itu orang-orang yang antisosial. Ya, ini yang menarik dokter. Sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk membangun mekanisme pertahanan diri dokter, pertahanan kejiwaan itu? Kalau terkaitannya dengan klinis dan makanan, dengan vitamin dan segala macamnya. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan agar kita memiliki pertahanan kejiwaan yang kuat itu bagaimana dokter? Mekanisme pertahanan jiwa itu bisa kita latih ya. Mekanisme pertahanan jiwa itu adalah mekanisme dalam diri kita di mana kita itu bisa mengadakan adaptasi dengan baik. Nah, itulah yang mempunyai mekanisme pertahanan jiwa yang bagus. Jadi mekanisme pertahanan jiwa itu ada yang bagus dan ada yang kurang bagus lah, istilahnya begitu. Jadi kalau dalam bidang psikiatri itu ada mekanisme pertahanan jiwa yang matur, itu yang baik. Kemudian ada yang imatur, kurang baik. Kemudian ada yang patologis, kemudian ada yang neurotik, ya itu adalah beberapa macam mekanisme pertahanan jiwa. Nah, mekanisme pertahanan jiwa yang kita harapkan itu yang matur. Ya, mekanisme pertahanan jiwa yang matur yang mana aja? Misalnya itu tadi kita bisa adaptasi dengan baik, kemudian kita bisa antisipasi dengan baik. Itu berarti mekanisme pertahanan jiwa kita itu matur. Kemudian misalnya kita dalam menghadapi pandemi corona ini misalnya ya, itu ada kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak kita lakukan misalnya, yaitu mungkin kita alihkan pada hal-hal yang lebih positif, mungkin di rumah olahraga. Itu adalah mekanisme pertahanan jiwa sublimasi. Jadi kita biasanya harus ke kantor, mungkin nggak ke kantor, tapi di rumah mungkin kita bisa melakukan aktivitas karena mungkin di kantor itu tidak kita lakukan, jadi di rumah kita mungkin bisa berolahraga dan sebagainya. Itu salah satu untuk mengatasi masalah-masalah itu. Misalnya kita harus karantina, kita di tempat karantina berolahraga dengan baik, itu juga merupakan mekanisme pertahanan jiwa yang baik. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana cara memperkuat mekanisme pertahanan jiwa? Itu banyak sih sebenarnya. Di antaranya dengan apa yang kita lakukan tadi, misalnya kita berolahraga dengan baik, aktivitas sehari-hari kita lakukan dengan baik, beribadah dengan baik. Dan kita sebagai karena kita sebagai seorang yang beragama, mematuhi perintah Tuhan, mematuhi perintah Allah, itu kita kan lebih tenang. Jadi kita membaca firman-firman Allah dengan baik, ada larangan-larangan, kemudian ada perintah-perintah, itu kalau kita lakukan dengan baik itu akan memperkuat pertahanan jiwa kita. Ya, seperti itu. Jadi ini dokter, kan kita mengamati misalnya awalnya takut, kemudian kalau takut tidak diatasi dia akan mengarah kepada depresi. Kalau depresi tidak diatasi akan mengarah ke trauma misalnya. Bagaimana kita mengenali dok di setiap ini ternyata kita punya masalah sampai di sini, dan bagaimana cara mengatasinya? Apakah kita harus konsul kepada dokter atau apa yang bisa kita lakukan bila kita melihat gejala dalam diri kita atau mungkin orang terdekat kita ini ada sesuatu yang bermasalah terkait dengan masalah ini, dok? Ya, yang pertama saya mulai dari awal dulu. Jadi gini, ada pandemi corona, ya, ada pandemi corona. Pandemi corona ini merupakan stresor namanya, ya. Stresor itu apa? Stresor itu ya namanya stresor berarti secara bahasa berarti sesuatu yang mengakibatkan stres, kan itu. Lah, kalau dalam penjabaran yang lebih psikiatris gitu ya, stresor itu adalah sesuatu yang membuat orang itu harus beradaptasi agar nyaman gitu. Itu adalah stresor. Nah, otomatis semua orang pernah mengalami stresor, pasti semua orang pernah mengalami stresor. Cuman stres itu kalau orangnya bisa beradaptasi, maka stres ini namanya eustress. Nah, kalau tidak bisa beradaptasi itu namanya distress.
Ya, jadi kalau kita sering mengatakan stres, wah itu orang itu stres, itu sebenarnya lebih tepatnya distres kalau memang ada gangguan. Kalau stresnya pasti semua orang mengalami stres. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih eustress tadi. Jadi kita bisa beradaptasi. Jadi kuncinya adalah adaptasi. Nah, kemudian misalnya ada stresor, ya toh, maka tubuh itu akan melakukan apa ya namanya bereaksi, ya. Ya saya terangkan yang secara ini aja, jadi secara praktis saja. Jadi nanti tubuh akan bereaksi dan itu akan mempengaruhi hipotalamus, ya. Nah, kemudian hipotalamus itu akan mengeluarkan dua zat, yaitu yang paling sering mengakibatkan perasaan yang tidak nyaman itu adalah kortisol dan adrenalin, ya. Jadi mekanisme itu kalau orang mengalami stres, dua enzim itu, kortisol sama adrenal itu keluar sampai stresnya hilang, maka kita menjadi eustress. Jadi stres yang mengenai kita nyaman, aman, tidak membuat kita distres yang tadi. Nah, cuman kalau stresnya berulang-ulang dan mekanisme pertahanan jiwa kita kurang, ya mungkin gampangan aja, mungkin kita kurang berolahraga, kita kurang mendekatkan diri sama Allah, ya toh, kemudian kita tidak berperilaku hidup sehat, maka stresnya itu akan berulang-ulang dan kita tidak bisa mengatasinya, dan akhirnya yang namanya adrenalin sama kortisol ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi hormon adrenalin, maaf tadi hormon adrenalin sama hormon kortisol itu dia akan keluar dari hipofise, diperintahkan oleh hipotalamus melalui hipofise, itu dia akan keluar, kemudian setelah nyaman dia akan balik lagi, adrenalin sama kortisol akan balik lagi ke hipotalamus, akhirnya melalui umpan balik negatif namanya, akan kembali. Tapi kalau stresnya berulang-ulang, itu adrenalin sama kortisol itu tidak balik, dia ke organ target, jadi ke hepar, kemana-mana, pokoknya ke organ target istilahnya. Nah, kalau dia ke organ target tidak kembali ke hipotalamus, maka dia akan menyebabkan gangguan-gangguan. Karena apa? Karena hormon kortisol, hormon adrenalin itu bisa meningkatkan tekanan darah, ya, di antaranya itu. Nah, di antaranya kemudian meningkatkan denyut jantung. Nah, makanya orang kalau mengalami stres dan dia tidak bisa mengatasi, mesti kan jadi kayak sesek, gitu, nafasnya terengah-engah, kemudian tekanan darahnya naik, yaitu karena hormon kortisol dan hormon adrenalin itu tidak kembali lagi ke hipotalamus melalui umpan balik negatif, karena terlalu banyak, jadi akhirnya nggak balik, ya itu, ya. Jadi sekali lagi bahwa stresor ini harus bisa diatasi juga tergantung secara individual. Jadi tidak stres yang berbeda itu bisa mengakibatkan sesuatu yang berbeda, dengan juga stres yang sama itu untuk orang yang berbeda mengakibatkan akibat yang berbeda juga, kan gitu. Jadi yang kita harapkan itu kita mengalami yang namanya eustress tadi. Jadi kita tetap mengalami stres karena bagaimanapun pandemi itu mengganggu kita, tapi kita bisa beradaptasi dengan baik. Gitu. Jadi ternyata masalah stres ini tidak hanya berhenti sampai stres, ya dok. Yeah. Itu bisa mengakibatkan distres dan juga mempengaruhi organ-organ tubuh yang lain ternyata. Yeah. Nah, ini artinya berarti kita membutuhkan sebuah penyelesaian, dok. Artinya bagaimana cara kita mengatasinya? Apakah kita bisa mengatasi sendiri atau bahkan perlu bantuan orang lain untuk mengatasi ketika kita mengalami gejala-gejala yang tadi disebutkan, kan kalau ini tidak segera diselesaikan maka mempengaruhi organ tubuh yang lain. Nah, ini bagaimana, dok, caranya? Apakah cara mengatasinya bagaimana, dok, ini? Jadi begini, tadi saya lanjutkan. Jadi kalau tubuh kita bisa mengatasi itu namanya eustress, ya. Kemudian kalau tubuh tidak bisa mengatasi namanya distres, ya. Nah, kalau sudah distres berarti hormon kortisol dan adrenalin ini sudah memenuhi ke target organ, ya, bisa ke hepar, ya, bisa ke lambung dan sebagainya, ya, itu akan menimbulkan keluhan-keluhan,
ya misalnya jadi perutnya jadi sakit, ya asam lambung naik, kemudian mungkin jadi pusing, sakit kepala, nafasnya apa namanya takikardi itu nadinya lebih cepat dan sebagainya, seperti itu. Nah kalau sudah taraf itu, ya tentunya ke dokter. Itu karena kenapa? Karena di situ nanti akan dilakukan suatu psikoterapi, ya psikoterapi. Nah psikoterapi yang dilakukan ini mungkin hanya kita lakukan psikoterapi secara mutlak dulu. Nah, kalau dengan psikoterapi secara mutlak itu tidak bisa, karena kita memang psikiater itu adalah seorang dokter ya. Jadi kita melakukan namanya intervensi medikamentosa, ya, intervensi dengan obat. Nah, kalau menurut saya secara pribadi itu intervensi obat itu kalau memang diperlukan ya sesegera mungkin. Jangan takut pergi ke psikiater. Selama ini orang ke psikiater kan dikira orang berobat karena gila, bukan sebenarnya ya. Dia bisa memberi berkonsultasi apa aja tentang problem-problem kehidupannya. Nah, kenapa demikian? Karena dengan dia secepatnya ke psikiater itu seperti halnya orang terkena penyakit fisik. Semakin dia berobat kan semakin, ya misalnya ada orang mengalami hipertensi, semakin cepat diketahui hipertensinya, semakin cepat diobati hipertensinya, tentunya tidak akan terjadi komplikasi kemana-mana. Kalau hipertensi mungkin kalau tidak segera diatasi mungkin nanti bisa mengakibatkan gangguan di ginjal, di jantung dan sebagainya. Demikian juga ini, ketika tadi stresnya tidak bisa diatasi, dia mengalami distres, tidak segera diobati, akhirnya bisa seperti yang Bapak tadi pertanyakan di depan, nanti dia akan bisa masuk ke depresi atau gangguan cemas, dan yang paling berat depresi, cemas, dan yang paling berat lagi nanti menjadi gangguan yang sifatnya psikotik, ya permanen namanya psikotik, ya itu yang paling berbahaya. Baik dokter, jadi sekarang ini kan di masyarakat kita ini masih ada muncul semacam stigma kalau ke dokter jiwa itu selalu itu lebih cenderung ke penyakit yang bahasanya orang Jawa itu gila, padahal sebenarnya tidak ya dok ya. Bahkan kalau lebih ada gangguan susah tidur, cemas yang berlebihan, itu bisa berkonsultasi ya dok ya, tidak harus menunggu sampai kondisi yang sangat parah misalnya dokter ya. Ya, jadi saya ini melanjutkan dari yang bahasan di depan ya. Jadi untuk saya sambungkan. Jadi tadi kemudian ada stres masuk, kemudian kita mengalami distres. Nah, distres ini yang paling awal kita alami sebelum kita masuk ke cemas, kemudian sebelum kita masuk ke depresi maupun psikotik misalnya. Itu kita mengalami yang namanya psikosomatik, gangguan psikosomatik. Ya, gangguan psikosomatik itu gampangnya adalah suatu gangguan yang dirasakan dalam tubuh, tetapi tubuh itu sebenarnya normal. Misalnya begini, dia merasakan perutnya sakit sekali, padahal ketika diperiksa perutnya nggak mengalami gangguan apapun, asam lambungnya normal, ya bahkan di USG pun normal, tapi dia mengalami sakit perut. Nah, dan biasanya juga sakitnya itu akan berpindah-pindah. Nanti mungkin minggu ini sakit perut, nanti besoknya jadi sakit kepala. Nah itulah psikosomatik, yaitu yang diakibatkan tadi distres yang mungkin tidak segera diatasi karena tadi ada peningkatan tekanan darah, kemudian ada nadi yang semakin cepat, itu akan menimbulkan beberapa gangguan. Kan tadi kan hormon kortisol sama adrenalin sudah ke target organ, sehingga mengalami suatu gangguan-gangguan yang sebenarnya target organnya itu sendiri tidak mengalami gangguan. Itulah yang disebut psikosomatik. Nah, psikosomatik ini kalau tidak segera diatasi maka nimbul itu tadi kecemasan, kemudian depresi. Ya, kalau sampai batas takut, itu saya kira itu hal yang biasa. Kenapa demikian? Karena kalau takut itu masih ada objeknya. Gitu. Jadi misalnya kita takut dengan api, nah itu akan ada objeknya api. Betul-betul ada api di depan kita. Tapi kalau yang namanya cemas itu begini, ketika kita berjalan, padahal di situ tidak ada api, kita sudah ketakutan. Misalnya begini, kita lewat di suatu tempat itu ada kebakaran, nah, kita takut.
itu kan hal yang wajar. Normal karena itu ada ya, Dok, ya? kebakaran. Iya. Tetapi kalau misalnya kita lewat di tempat itu, padahal sudah tidak ada kebakaran lagi, misalnya rumahnya itu sudah dipadamkan kebakarannya, dan kita lewat situ seminggu kemudian, Seolah-olah masih ada kebakaran. ketakutan, nah itu namanya cemas. Iya. Jadi saya kasih tahu juga bahwa perbedaan cemas dan takut itu, kalau takut itu ada objeknya, jadi betul-betul, tapi kalau cemas itu tidak ada objeknya. Nah, gitu. Cemas sama trauma itu sama ya, Dok, ya? Kalau trauma itu sebenarnya sesuatu yang menimpa kita. Oh, begitu. Trauma. Memang ada namanya PTSD, post trauma disease itu ada. Jadi penyakit yang diakibatkan karena trauma pada masa lalu yang berat, kemudian di kemudian hari menimbulkan suatu gangguan itu. Jadi kalau trauma sama yang tadi yang ditanyakan ini trauma dengan cemas. Cemas, oh berbeda. Trauma dan cemas berbeda. Trauma bisa mengakibatkan cemas. Bisa. Misalnya begini, ada orang mungkin lewat suatu tempat, ya di situ tuh ada anak-anak nakal lah, misalnya digodain, misalnya ya, misalnya seperti itu. Nah, dia kan trauma, dilecehkan misalnya ya. Nah kemudian suatu saat dia lewat situ lagi, tidak berani, padahal tidak ada. Ya. Tidak ada orang-orang nakal tadi yang ganggu, sudah nggak ada. Nah itu kita berarti kan sudah tidak ada objeknya, kita cemas. Nah cemasnya karena trauma tadi, itu bisa seperti itu. Jadi saya tekankan lagi bahwa apa yang harus kita lakukan kalau memang kita sudah sampai taraf-taraf tadi, misalnya cemas, depresi, ya saya sarankan untuk tetap ke dokter jiwa, ke psikiater. Ya, dan ke psikiater jangan takut, nanti tidak mesti diberi obat, kita mesti psikoterapi dulu ya kalau memang intervensi obat, dan kita aman. Jadi obat yang kita berikan sudah sesuai dengan dosis. Jadi jangan takut, seringkali kita selalu dihadapkan pada masalah ketergantungan. Jadi jangan berobat ke spesialis jiwa, psikiater, karena apa? Engkau tidak tergantung kayak gitu. Jadi kita kasihkan obat itu adalah obat yang untuk kebutuhan. Jadi memang orang ini butuh sehingga perlu kita beri obat. Seperti halnya kalau di bagian spesialis lain, misalnya insulin, ya itu kan barangkali seumur hidup harus pakai insulin. Terus, ya, tapi apakah kita berarti ketergantungan dengan insulin? Kan tidak. Kita butuh insulin, ya. Kemudian saya tambahkan satu lagi, bahwa orang yang tadi disebut gila, nek bahasa Jawa gendeng lah, gendeng kentir ya, masalah macam-macam itu hanyalah 1% dari orang gangguan jiwa, orang dengan gangguan jiwa. Yang selain itu lebih besar. Karena apa? Karena orang yang disebut orang gila, kentir, gendeng itu schizophrenia sebenarnya. Schizophrenia adalah satu gangguan jiwa berat, psikotek berat. Nah itu hanya 1%, jadi sedikit sekali. Yang 99% itu adalah yang sering kita hadapi sehari-hari. Misalnya tadi yang Bapak sebutkan ada gangguan cemas, kemudian gangguan tidur, kemudian banyak juga yang itu tadi keluhan fisik psikosomatik tadi. Jadi sakit perut yang berulang-ulang, kemudian sakit yang berpindah-pindah. Itu sebenarnya juga masuk dalam bagian pengelolaan dan spesialisasi jiwa. Seperti itu. Jadi, baik dokter, ini pertanyaan terakhir nih dokter. Ini kapan nih bisa konsultasi dengan dokter Ismail di RSI Banyubening dokter? Ya, terima kasih ya kalau nanti ada yang berkonsultasi ke sini ya. Alhamdulillah saya di Rumah Sakit Umum Islam Banyubening ini akan dengan senang hati untuk menerima konsultasi, baik segala lapisan lah ya, jadi tidak hanya yang dewasa, anak-anak juga, karena banyak sekali kasus-kasus sebenarnya yang tidak disadari. Itu ada beberapa anak yang sudah mengalami beberapa gangguan perilaku yang mungkin orang tuanya perlu segera berkonsultasi. Jangan takut nanti dikira anaknya gila misalnya. Tidak, itu adalah hal yang perlu secepatnya dilakukan sedini mungkin untuk berkonsultasi dengan psikiater. Saya di Rumah Sakit Umum Banyubening ini praktek tiap hari Senin, kemudian Selasa, kemudian Kamis, itu dari jam setengah
5 sampai selesai tentunya ya, sampai sekitar jam 7. Seperti itu, Pak. Baik, ya terima kasih dokter telah bersama kami dalam acara Bincang Sehat Rumah Sakit Islam Banyubening. Apa yang tadi dokter sampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan para pemirsa yang budiman, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita dan nyalakan loncengnya notifikasi, jangan lupa. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih dokter atas kehadirannya. Boleh dokter? Ya. Monggo. Marilah kita dengan nyaman masuk ke masa new normal, yaitu dengan pikiran yang adaptif. Pikiran adaptif itu apa? Adalah menerima apa yang sudah, menerima apa adanya. Memang sini ada virus, tetapi kita juga melakukan beberapa kegiatan, ya. Jadi tetap kita melakukan beberapa kegiatan dengan pikiran adaptif. Kita harus tetap produktif, kita harus tetap melangkah, maupun langkah itu kecil tapi itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Mungkin banyak hal yang tidak kita lakukan sebelumnya, sekarang kita lakukan, harus kita terima. Misalnya kita harus memakai masker, misalnya kita harus cuci tangan, itu menjadi suatu kelaziman. Dan itu kelaziman yang saya kira itu cukup bermanfaat. Tidak hanya kita mencegah virus corona, tetapi juga kita mencegah penyakit yang lainnya, virus-virus yang lainnya. Kemudian yang kedua itu, marilah kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, karena kepada beliaulah kita menggantungkan semuanya. Dan kita harus meyakini bahwa virus corona ini suatu saat akan melemah dan daya tahan tubuh kita akan semakin meningkat. Jadi ada suatu perkembangan yang baik, virus corona melemah, daya tahan tubuh kita meningkat. Jadi nanti kemungkinan insya Allah itu kedepannya ini, dan kita harapkan secepatnya, bahwa virus corona itu seperti halnya virus-virus influenza biasa. Jadi mungkin kita terkena, tapi kita dengan bisa mengatasinya dengan baik, antibodi tubuh kita bisa mengatasinya dengan baik, mekanisme pertahanan jiwa kita bisa mengatasi dengan baik, karena kita sadar bahwa virus corona ini tidak mungkin hilang dari dunia ini. Seperti halnya virus influenza kan tidak mungkin hilang, sampai sekarang masih ada ya virus influenza, tetapi kita harapkan meskipun dia masih ada dan akan terus ada di dunia ini, tapi virusnya sudah melemah dan kita sudah survive, kita sudah mempunyai daya tahan tubuh yang baik. Seperti itu. Jadi ada dua pokok pikiran yang adaptif dan kemudian usaha yang produktif. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter, luar biasa pencerahannya. Mudah-mudahan kita jadi tahu sekarang, oh ternyata psikiatri itu tidak hanya mengurusi yang selama ini banyak dipahami orang, ternyata luas sekali, dan ternyata yang selama ini dikhawatirkan orang itu hanya 1% saja, ternyata yang di luarnya lebih banyak. Baik, terima kasih dokter, mudah-mudahan nanti kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Sehat sesi berikutnya, sesi yang akan datang. Pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami di acara Bincang Sehat Rumah Sakit Islam Banyubening. Sampai jumpa dalam kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.